Yang ketiga, fungsi dari hati adalah yang akan mampu merasakan hadirnya Allah adalah hati kita. Syaratnya hati kita harus dibersihkan dari kelalaian. Kaifa yaqma'u ayadkhula hadratallah wa huwa lam yatatohar min janabati goplatihi. Bagaimana hati kita akan merasakan hadirnya Allah kalau hati kita belum dibasuh dari kelalaian hati kita. Hatinya lalai kepada Allah, tidak akan bisa hati kita menangkap hadirnya Allah. Yuk Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menyebutkan huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Mana sih yang lebih dekat dibandingkan urat leher kita? Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tapi kenapa kita nggak melihat Allah, kita nggak merasa hadirnya Allah? Jangankan sedang dagang, sedang sholat aja, terkadang hati kita tidak merasa hadirnya Allah. Ya, kalau para sahabat, Bapak Ibu sekalian, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Ini kita contoh para sahabat. Mereka itu para sahabat yang hatinya tidak lalai dari mengingat Allah walaupun sedang dagang. Sedang dagang saja hatinya tidak lalai kepada Allah. Apalagi sedang di masjid, apalagi sedang zikir, apalagi sedang sholat. Nah bagaimana kalau orang sedang sholat saja lalai dari Allah, bagaimana sedang dagang, bagaimana sedang bisnis, sedang sholat saja hati kita lalai dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari kelalaian. Kapan lagi Bapak Ibu sekalian kesempatan mumpung ada dari Allah ini, memperbaiki hati kita, mengkritik hati kita. Ini kesempatan terbaik bagi kita, mumpung Allah berikan kesempatan bagi kita. Kesempatan di dunia ini mahal, yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Maka yang ketiga ini, bangkitkan. Jangan wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang hatinya lalai dari Allah. Jadilah hati yang selalu zikir kepada Allah. Pasti hati kita akan merasakan hadirnya Allah. Ternyata Allah itu benar-benar lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Mau kemana saja Allah melihat. Kita sedang berdua, yang ketiganya Allah. Kita sedang sendirian, yang keduanya Allah. Merasakan hadirnya Allah bagi hati yang bebas dari kelalaian. Bagi hati yang selalu zikir kepada Allah. Ayo Bapak Ibu sekalian, ini wiridnya suka dibaca nggak setelah sholat? Itu untuk melatih hati kita. Tasbih 33 kali, dibatasi 33 itu latihan saja. Seperti push up. Untuk melatih fisik kita, push up 10 kali, 30 kali. Supaya apa? Latihan. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Melatih hati kita. Supaya keluar dari masjid, hatinya masih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah amalan wali-wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian. Kalau kita ingin tahu wali Allah, itu yang hatinya tidak putus dari mengingat Allah. Itu wali Allah itu. Hatinya tidak putus dari mengingat Allah. Ya. Hatinya ta'aluk, tersambung dengan Allah. Nah, hati seperti inilah yang akan merasakan hadirnya Allah. Mau berbuat dosa, Allah melihat. Mau malas-malasan, Allah melihat. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, fungsi dari hati adalah yang akan merasakan rahasia-rahasia Allah. Banyak rahasia. Ya, tadi hari esok aja rahasia. Sebagian rahasianya Allah kirim ke dalam hati apabila hatinya banyak bertobat dari dosa di masa lalu. Duh, Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, hati itu seperti kaca yang bersih.
kaca yang bening. Sekali kita berbuat dosa, setitik hitam nempel di gelas itu. 2 kali, 3 kali kita berdosa nggak bertobat kepada Allah, semakin hitam kondisi hati kita. Maka bersihkanlah dengan taubat kepada Allah. Hati yang dibersihkan dengan bertobat kepada Allah, maka akan dikirim oleh Allah sebagian rahasia-rahasianya. Ini Bapak Ibu sekalian, kematian rahasia bukan? Ada yang sudah diberitahu kapan matinya kita? Angkat tangan ini, pingin lihat wajahnya. Ada yang sudah dikasih tahu, kamu mati hari, tanggal, tahun sekian. Ada nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita rajin membersihkan hati kita dengan bertobat kepada Allah, semakin baik, semakin baik, semakin baik hidup kita, semakin apik, maka sebagian rahasia Allah itu akan didatangkan ke dalam hati kita. Termasuk ajal kematian kita. Ya. Ajal kematian kita yang misteri, yang gaib, yang rahasia dikirim kepada kita. Sehingga kita akan semakin mempersiapkan kematian. Sebab kita tidak akan bisa berlari dari kematian. Kita jangan takut dengan kematian, tidak bisa lari dari kematian. Yang terbaik adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Pasti kematian itu kematian husnul khotimah, kematian yang indah. Jangan sampai kematian kita mendadak. Ya, kematian kita mendadak. Maka kita berkumpul di malam ini dalam rangka mempersiapkan kematian kita. Yuk kita persiapkan kematian kita. Ada 2 pilihan kematian kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Baik ujungnya atau buruk ujungnya. Itu tergantung dari persiapan kita mulai malam ini. Ngaji kita, tahajud kita, baca Quran kita, sodakoh kita jadikan sebagai persiapan kita akan pulang kepada Allah. Fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Kalau sudah sidik iman kita, jujur iman kita, pasti akan menunggu-nunggu kapan kematian itu akan tiba. Bapak Ibu sekalian, nih di Tasik ada beberapa jamaah yang usianya di atas 60 tahun. Minta kapan katanya saya pulang kepada Allah. Ada nggak di sini yang gitu? Kapan saya ya katanya pulang kepada Allah. Sampai minta-minta kapan pulang kepada Allah. Dengan terus mempersiapkan diri. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Bagi para wali Allah, Allah itu adalah kekasih. Kalau kita punya kekasih, pingin ketemu nggak? Pingin sekarang atau pingin nanti? Pasti pingin sekarang. Para wali Allah itu sebagai kekasihnya. Allah adalah yang paling dicintainya. Maka ingin segera berjumpa dengan Allah, pintunya hanyalah kematian. Maka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang hatinya sudah jujur. Kematian itu adalah sesuatu yang ditunggu. Sebab kematian adalah kenikmatan. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mencapai makom itu, kematian adalah momen terindah bagi para kekasih Allah. Nah, itu Allah akan bocorkan rahasianya. Apabila hati kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu saja 4 fungsi dari hati kita, sekaligus 4 tips untuk menjaga hati kita supaya berfungsi dengan 4 fungsi ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian.